Tuhan, Shalom Heroes. Mari sama-sama kita datang di hadirat Tuhan, mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan di waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Yesus. Kami mau berserah kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sama-sama harus katakan di hadapan Tuhan. Walau ku berjalan di lembah yang tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu. Oh, oh, oh.
Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, amin. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap janji-Mu, terima kasih buat setiap firman-Mu. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya padamu Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, sembah kami Yesus, Yesus. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Shalom Jemaat Heroes, kita bertemu lagi pada saat ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak putus-putusnya kami alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan setia dengan janji-Mu. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu. Dimanapun kami berada, sekalipun saat ini kami tidak bertatap wajah, tapi kami yakin hadirat Roh Kudus akan memenuhi setiap kami, mengurapi kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi lebih daripada itu, kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan berbicara bersama tentang suatu tema yang sangat bagus, tergantung dari mana sudut pandang kita melihat. Temanya yaitu tentang disiplin. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan sampai setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dianggap tidak layak menerima hadiah. Saya membandingkan ini dengan terjemahan The Message. Saya terjemahkan secara bebas berkata demikian. Saya tidak tahu kamu bagaimana, tetapi saya berusaha keras untuk mencapai garis akhir. Saya memberikan segalanya, saya tidak ceroboh, saya tetap waspada, dan tetap dalam kondisi yang prima. Saya melatih diriku dalam arti kata menjaga hidup, supaya ketika selesai bertanding, saya sendiri tidak ditolak. Anak-anak muda Heroes yang terkasih, selama kita hidup, kita berada di bawah langit yang sama, kita berada di dalam ujian yang sama, kita berada di dalam pertandingan yang sama, walaupun mungkin judulnya berbeda-beda. Tetapi yang pasti, setiap kita pasti mengalami masalah-masalah yang sedang menguji kita saat ini. Utamanya di dalam keadaan yang serba tidak menentu seperti sekarang ini, setiap kali kita mungkin memiliki pergumulan-pergumulan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebagai seorang yang memiliki mental juara, kita harus tahu bahwa hidup kita bukan berakhir pada hari ini. Hidup kita sedang mencapai sasaran. Kita mempunyai tujuan di dalam hidup. Setiap orang yang bangun tidur dan dia tahu bahwa dia memiliki tujuan, pasti dia akan lebih bersemangat dibandingkan orang-orang yang hanya mimpi dan kemudian dia bangun, dia takut dengan kenyataan, dia takut dengan pergumulan, dia merasa tidak siap, habis itu dia tidur kembali. Dapat dipastikan, saudara, maka orang-orang ini tidak akan mencapai kenyataan dari mimpi-mimpi yang mereka sudah impikan selama ini. Mungkin saja ada beberapa di antara kita sudah mencapai mimpi, sudah mencapai target di dalam hidup. Setiap orang memiliki target yang berbeda. Ada orang-orang yang sudah mencapainya dan bersyukur karenanya, tapi pasti habis itu akan ada lagi pencapaian berikutnya, tujuan berikutnya. Tetapi ada orang-orang yang masih berjuang. Saudara yang kekasih, Jemaat Heroes yang saya kasihi, percayalah bahwa Anda tidak sendiri ketika berjuang. Masih banyak orang-orang yang berjuang. Yang membedakan, kita tidak berjuang sendiri. Kita punya Tuhan Yesus. Yang firman Tuhan berkata, Dia berperang ganti kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Kita berjuang di dalam anugerah-Nya. Kita berjuang karena kita sudah ditetapkan bahwa saya dan saudara bukan hanya menjadi pemenang, tetapi lebih daripada itu, tanamkan di dalam keyakinan dirimu bahwa setiap kali saya berjuang, saya adalah orang-orang yang ditetapkan di dalam anugerah Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, mental juara tidak boleh lepas daripada kita. Seorang juara yang sejati membutuhkan latihan yang berat. Ya. Dan untuk mencapai latihan yang berat itu tidak kita membutuhkan disiplin yang tinggi. Ketika saudara mau berjuang, saudara membutuhkan disiplin yang tinggi. Saudara tidak boleh sembarang berjuang.
Saudara harus ada di dalam kondisi prima. Iman kita harus ada di dalam kondisi prima supaya kita tetap tegar menyelesaikan segala sesuatu. Dan buat yang sudah menang, kita pun harus disiplin. Karena apa? Jangan sampai kemenangan, pencapaian yang kita alami membuat kita terlena, justru kita jatuh ketika kita sudah sampai di garis kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak muda Hiros, disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Tujuan disiplin ini agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Untuk orang yang dewasa, tidak memerlukan lagi orang lain yang mendisiplinkan dirinya. Seharusnya kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri. Supaya ada orang atau tidak ada orang, saudara tetap hidup di dalam disiplin yang benar. Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, bagaikan kota yang hancur tanpa tembok. Sekali lagi, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, yang tidak dapat menguasai dirinya, maka dia adalah kota yang akan hancur karena tidak ada tembok pertahanan. Sebagai anak Tuhan, tentu saja nilai-nilai yang saya dan saudara pegang adalah nilai-nilai yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal tadi, kendalikan dirimu, kuasai dirimu, disiplinkan dirimu. Karena faedahnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi kita yang akan rasakan dampaknya. Kita tidak gampang hancur. Kita tidak gampang dirobohkan. Sekalipun kita diserang, tetapi bila saudara mengendalikan dirimu, bila saudara disiplin, saudara menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang berkemenangan, juara sejati yang sesungguhnya. Titus 2 ayat yang ke-6 berkata demikian. Demikian juga kepada orang-orang muda. Nasihatilah mereka agar mereka memiliki penguasaan diri. Nasihat ini datang kepada anak-anak muda dan kepada orang-orang yang seperti saya yang juga tetap berjiwa muda, bahwa kita harus memiliki penguasaan diri. Miliki disiplin, tetap optimal di dalam pertandingan hidup, jangan putus asa. Dengarkan baik. Mungkin saat ini engkau sedang mendengarkan siaran ini. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul. Mungkin saat ini engkau mempunyai perjuangan yang kau rasa sepertinya tidak akan selesai. Tapi dengarkan baik. Segala sesuatu itu ada waktunya. Segala masalah itu ada expired date-nya. Dan tidak ada kekekalan di bawah muka bumi ini. Yang kekal hanya bila kita memiliki Yesus. Jangan putus asa. Kuasai dirimu ketika engkau sedang bertanding. Pertahankan imanmu. Jangan tukar imanmu dengan apapun. Karena yang kita lihat sekarang belum tentu itu bernilai kekekalan kalau dia tidak berlandaskan firman Tuhan. Tetapi apa yang sepertinya tidak kita lihat, yaitu iman sendiri. Justru pada saat-saat sekarang ini, saudara akan mengalami bagaimana Tuhan memimpin dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, di mana saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, sampai orang melihat, wah, kok di masa yang seperti sekarang ini engkau tetap bersinar. Kok di masa seperti sekarang ini orang hidup dalam ketakutan, tetapi kita tidak takut. Karena kita memiliki keyakinan yang pasti bahwa Tuhan Yesus ada di pihak saya. Siapakah yang menjadi lawan saya? Saya pasti akan menang. Saya akan melewati berbagai rintangan masalah. Sekalipun keadaan saudara sekarang ini sedang berada di dalam lembah, percayalah, lembah itu akan kita lewati. Kita tidak akan tinggal di lembah. Lembah apa? Kesusahan apa? Penderitaan apa? Firman Tuhan dengan tegas berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau dengan bahasa yang lain,
Apa yang kurang di dalam hidupku? Kalau yang menggembalakan jiwaku adalah pemilik semesta ini, adalah pengatur segala sesuatu di dalam hidup ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik, percayalah bahwa Tuhan Yesus pegang kendali. Percayalah bahwa saudara tidak sendiri. Kita hidup berdasarkan kepercayaan itu. Semua orang punya kesusahan, semua orang punya penderitaan. Tetapi selama saudara memiliki Yesus, dengarkan baik, kesusahan itu tidak akan menetap di dalam hidupmu. Pergumulan itu akan membuat engkau lebih kuat, karena otot-otot imanmu sedang dibangun. Kalau orang olahraga, yang dibentuk itu otot-otot jasmaninya. Beban-beban yang diangkat ketika orang berolahraga supaya otot-ototnya semakin kuat. Tetapi ketika saudara dan saya sedang bergumul, yang dilatih itu otot-otot iman kita. Susah, sejenak. Berdoa, percaya, berharap, wah saudara lebih kuat. Otot saudara lebih kuat. Iman saudara makin diteguhkan. Keyakinan saudara makin dikuatkan. Bahwa lembah ini hanya akan saya lewati. Saya tidak akan tinggal di dalam lembah ini. Tuhan akan membawa saya kepada puncak-puncak. Tuhan akan mengangkat saya lebih tinggi. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup saya. Supaya lewat hidup muda saya, bukan hanya saya mengalami berkat, orang-orang sekeliling saya mengalami berkat. Banyak orang melihat saudara bisa menjadi jawaban untuk kesusahan yang sama. Apa yang sedang kita alami sekarang ini? Mungkin kita dibatasi oleh keadaan. Saudara mungkin sudah tidak dapat lagi bekerja, tidak dapat lagi berusaha. Kelihatannya ruang gerak kita dibatasi. Tapi pernahkah kita sadari bahwa di dalam keadaan seperti ini, untuk beberapa orang yang saya perhatikan, justru potensi dirinya itu keluar. Kadang-kadang ketika segala sesuatu itu terlalu nyaman, potensi kita biasanya mati. Karena kita lebih gampang nebeng ke orang, atau malas kalau berusaha lebih giat. Tetapi di masa-masa di mana kita mengalami struggle yang sama, seluruh dunia mengalami masalah yang sama seperti sekarang ini, kita lebih banyak waktu sendiri, berdiam diri. Kemudian kita lebih banyak waktu dengan Tuhan, lebih banyak waktu dengan keluarga. Dan saya menemukan beberapa orang, mereka menemukan potensi yang selama ini tertutup. Yang justru mereka tahu, wah ternyata saya ini kok punya potensi ini ya. Yang selama ini mungkin tertutupi karena saya terlalu sibuk. Justru ketika saya sendiri, ketika keadaan ini membuat saya sendiri, saya menemukan, ternyata saya kok bisa dagang. Ternyata saya kok ini bisa punya karunia untuk menasehati. Ternyata saya ini lebih tabah daripada orang lain. Saya bisa memberikan kepada mereka kata-kata yang menguatkan mereka. Ada orang-orang yang dia belajar firman Tuhan, dan ternyata dia mendapatkan banyak-banyak hal yang Tuhan ungkapkan di dalam hidupnya, Tuhan singkapkan di dalam hidupnya, yang sebelumnya dia tidak alami. Saudara lihat, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Apakah masa pertandingan ini saudara lihat sebagai satu keadaan yang tidak enak, tidak nyaman? Mungkin bisa jadi. Ataukah saudara melihat ini sebagai satu kesempatan untuk saya dan saudara lebih maju? Sesudah lewat masa ini, saya akan menjadi pribadi yang berbeda. Saya akan menjadi anak-anak muda heroes yang luar biasa. Ya, minimal. Mungkin dulu kalau ibadah, kita bisa tunda-tunda, ya. Ibadah heroes masih ada minggu depan. Masih ada minggu depan. Sekarang bukankah kita makin kangen untuk ketemu dan beribadah bersama-sama? Sampai satu waktu nanti, ketika segala sesuatu sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya, saya yakin kita gak perlu lagi disuruh ibadah. Datang sendiri. Kerinduan itu besar. Kerinduan untuk kita menyembah Tuhan. Kerinduan untuk kita berada bersama-sama orang lain. Dulu mungkin kalau kita ketemu dengan orang lain, kita susah bersosialisasi. Sekarang, di dalam keadaan seperti ini, kita justru kangen sama teman. Nanti setelah ini berlalu, karena badai pasti berlalu, bukan? Kalau ini berlalu,
saudara akan menikmati pertemuan dengan rekan-rekan seiman dan itu menguatkan imanmu. Bahwa saya pernah pengen ketemu kamu tapi gak bisa. Saya pengen ibadah tapi gak bisa. Saya terbatas, tapi sekarang saya sudah tidak terbatas. Anak-anak muda Hiros yang saya kasihi, yang Tuhan Yesus sayangi, jangan putus asa. Usiamu masih muda. Yang tua seperti kami saja tidak putus asa. Masa kalian putus asa? Ayo, bangkit. Kuatkan imanmu. Tarik nafas dan berjuanglah. Di dalam pertandingan yang diwajibkan, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Dengan satu mental, saya tidak sendiri. Saya mempersiapkan diriku dengan baik. Saya yakin saya pasti menang. Sesudah menang, ada lagi yang berikutnya, saudara. Untuk apa? Untuk naik tangga lagi. Sesudah kita menang lagi di babak itu, ada lagi yang berikutnya. Nanti suatu waktu saudara akan melihat ke belakang dan saudara berkata, oh, saya sudah lewati itu. Saya sudah lewati itu dan saya keluar sebagai pemenang. Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh hidup. Bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Yesus yang luar biasa. Saya yakin setelah melewati pandemi ini akan banyak kesaksian. Mungkin orang dulu malu-malu bersaksi, tapi nanti kita akan berbondong-bondong bersaksi dan menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tetap yakin ini, saudara tetap saling berhubungan satu sama yang lain. Kalau di rumah, jangan menjadi kesempatan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, buka channel, lihat tayangan-tayangan yang menguatkan iman, lihat ibadah-ibadah yang menguatkan iman, dengarkan lagu-lagu rohani, baca firman. Kenapa? Itu baik untuk pertumbuhan imanmu. Itu baik supaya saudara yang dikatakan tadi, aku tidak ceroboh. Aku mempersiapkan diri dengan optimal, karena saya tahu bahwa saya lebih dari pemenang. Amin. Ya, saya ambil contoh anak saya. Ya, anak saya mungkin pada kenal ya, Samuel Rusli. Dia kan pemain drum. Dan Tuhan mempercayakan dia untuk main drum kepada artis yang terkenal. Tapi otomatis karena keadaan ini membuat tidak ada entertain yang bisa jalan. Kecuali ya Tuhan tetap pelihara dengan cara ada beberapa murid yang les secara online. Itu pemeliharaan Tuhan. Tetapi yang lebih dahsyat, anak saya itu ternyata memiliki bakat memasak. Dulu kita aja yang nikmati di rumah. Sekarang dia bisa memotivasi orang lain, dia bisa bikin sambal, dia bisa bersama-sama bikin ayam. Dan saudara tahu, ternyata usaha kulinernya ini nggak pernah lihat, nggak pernah sepertinya orang bertemu dengan dia langsung. Saudara, selalu sold out. Sampai dia berkata demikian, benar loh Tuhan itu ajaib. Siapa yang sangka, saya kok jadi penjual sambal dan penjual ayam. Malah laku-laku. Saudara lihat, ini yang saya katakan di dalam pertandingan ini sepertinya terhenti. Ada hal-hal yang terhenti di dalam hidup, tetapi tidak menjadi putus asa. Tidak berkata, aduh udah selesai deh hidup ini. Udah gak bisa kerja, sudah gak bisa bikin apa-apa. Ayolah anak muda, jangan patah semangat. Ini hidupmu. Ini hari-hari di mana akan tertulis di dalam hidupmu nantinya. Suatu waktu kau akan bercerita kepada anakmu, kepada cucumu. Pada tahun 2020, ketika Oma masih berusia 20 tahun. Oh, banyak orang yang mengalami kalang kabut, tetapi Oma bertahan dan berjuang. Saudara dengarkan dengan baik. Perkataan-perkataan itu akan membekas kepada keturunan saudara. Bahwa ada kisah. Bukan hanya oma, opa saya atau ayah ibu saya menjalani, mendengarkan kisah orang melewati masa sulit, tetapi mereka melewatinya sendiri dan mereka pemenang. Ini akan menguatkan keturunan kita nantinya. Apa yang saudara ingin sampaikan kepada keturunan saudara? Kalau saudara tidak disiplin. Apa yang saudara ingin ceritakan kepada keturunan saudara? Kalau saudara tidak menjalaninya sendiri. Tetapi saudara, ketika kita mengalami masa-masa seperti ini, kita justru akan mengalami pengalaman penyertaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mendengar kata orang, tetapi sekarang saya melihat sendiri, saya menikmati sendiri
Anak saya yang kedua, dulu dance saudara, jago dance. Sekarang gak bisa lagi. Sekarang dia jadi apa? Dia bercocok tanam. Dia lebih memperkuat bisnisnya untuk membuat makanan-makanan anjing. Dan Tuhan berkati. Nanti setelah ini, dia akan melihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan dia di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini. Jangan takut, percaya saja. Tidak usah saudara berpikir, aduh kapan ini selesai, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Kalau saya hidup hari ini ada kesusahannya. Tetapi hari ini anugerah Tuhan besar buat saya. Tuhan akan menjagamu, dikatakan, seperti tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Saya suka ayat ini. Artinya, kenapa gak dikatakan tiang api pada waktu siang? Karena gak butuh terang kok waktu siang. Kenapa dikatakan tidak tiang awan di waktu malam? Karena malam justru kalau ada awan makin gelap. Artinya Tuhan tahu kondisi kita dan Dia akan memberkati kita. Dia akan menyediakan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau siang, Dia akan menjadi awan bagimu supaya engkau tidak kena terik matahari. Kalau malam, Dia akan menjadi tiang api bagimu supaya kakimu tidak terantuk, engkau tidak tersesat, engkau tetap terpelihara. Perkataan siang dan malam adalah waktu yang Tuhan tetapkan di dalam setiap diri manusia. Hanya ada waktu siang dan malam, 24 jam. Demikianlah pemeliharaan Tuhan. Saudara tidak luput dari matanya. Ketika engkau menangis sekarang ini, saudara juga tidak luput dari telinganya yang mendengar. Mungkin sekarang orang tidak mendengar saudara, saya pun tidak mendengar saudara. Tapi dengarkan baik. Bapa memperhatikan hidupmu. Ada Roh Kudus yang menghibur di dalam hati kita, yang mengingatkan kita, ingat, kamu tidak sendiri. Kamu pasti akan melewatinya. Kita pasti akan melewatinya. Bersama Yesus, kita cakap menanggung segala sesuatu. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Lewat firman-Mu mengingatkan kepada kami, bahwa Bapa di surga setia dan Bapa tahu setiap keadaan kami. Kalau saat sekarang ini kami menghadapi anak-anak muda Hiros, menghadapi masa-masa sulit, mungkin mereka sedang menantikan bagaimana kuliahnya, bagaimana pekerjaannya, atau mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana masa depannya. Lewat firman ini, Roh Kudus akan berbicara kepada setiap telinga yang mendengar bahwa Yesus adalah jawaban. Di dalam segala sesuatu yang tidak jelas, jelas firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah jawaban di dalam hidup kami. Kami memiliki Yesus, kami memiliki kepastian. Anak-anak muda yang memiliki iman di dalam Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, supaya tetap kuat, tetap tegar berdiri, tetap menjadi pemenang. Ketika segala sesuatu boleh terjadi, boleh dilewati, kami didapati tidak bercacat celah, dan kami akan tampil sebagai pemenang. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua firman yang selama ini mereka sudah dengar, semua pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, ini akan tetap terekam di dalam hatinya. Supaya mereka menjadi anak-anak muda yang bersukacita. Sebab ketika mereka bersukacita itu adalah kekuatan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang disiplin di dalam hidupnya. Kesempatan ini bukan untuk mereka hidup sembarangan, tetapi hidup sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan ajaran orang tua. Supaya setelah lewat semuanya ini, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Memberkati anak-anak muda Hiros, memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap apapun yang mereka kerjakan sekarang ini. Bahkan buat mereka yang belum tahu apa yang mereka harus lakukan, kami tetap yakin Tuhan akan buka jalan di saat segala sesuatu kelihatan tidak ada jalan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku.
pujian namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan nabinku, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, biarkan api Roh melalui setiap hatiku, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Sukacitamu menjadi kekuatan kami. Api-Mu membakar setiap roh kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, 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 sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan, menari melambang bagi nama Tuhan yang besar. Haleluya. Angkat tanganmu katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apiku, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Kami percaya kuasa-Mu tercurah malam hari ini ya Tuhan. Mari bersama-sama serukan haleluya. Di akhir ibadah, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan menerima berkat dari Tuhan. Biar kiranya berkat yang datang dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang datang dari Roh Kudus, akan tinggal dan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati.